Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du. Sobat Ngariksa, alhamdulillah kita bersua lagi di Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara episode yang ke-62. Pada malam ini Jumat tanggal berapa? 14 Januari 2022. Wah, ini mohon maaf ini 2021 ini 2022 Sobat Ngariksa. Ini keliru teksnya ini. 14 Januari 2022. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dan insya Allah saya akan melanjutkan Ngariksa seri yang kedua untuk ngaji manuskrip Zubdatul Asrar karangan Syekh Yusuf Al-Makassari ya. Nah sekarang kita akan masuk pada topik tentang wujud hakiki menurut Al-Makassari. Bagi para pengkaji tasawuf, para pengkaji tauhid, kajian-kajian keislaman, topik tentang wujud itu menjadi sesuatu bahasan yang paling awal dan paling dasar sekali kalau kita belajar filsafat Islam, belajar tasawuf, belajar tentang Tuhan, tentang hubungan antara Tuhan dan alam, antara Allah dan manusia. Maka pertanyaan-pertanyaan tentang wujud itu selalu yang paling utama muncul ya. Begitulah yang dibahas oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani, guru dari Al-Makassari, dan juga oleh Syekh Abdurraub Al-Jawi As-Sinkili ya, atau Al-Jawi Al-Fansuri, sahabat dari Al-Makassari, juga membahas tentang wujud. Dalam muqaddimah lalu, 2 Jumat lalu kita sudah membahas siapa itu Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang ulama dari Goa, Sulawesi Selatan ya. Baik Sobat Ngariksa, sebelum kita memulai membahas melanjutkan Zubdatul Asrar ini, mari kita bacakan dulu suratul Fatihah khususnya untuk mu'allif hadil makhtutah Syekh At-Taj Al-Makassari, Syekh Yusuf Makassar, dan juga guru-gurunya, sahabat-sahabatnya, serta murid-muridnya, para ulama yang sudah mewariskan khasanah pengetahuannya kepada kita sekalian. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sobat Ngariksa, Syekh Yusuf Al-Makassari yang punya gelar Tuan Tas Salamakari Goa itu lahir tahun 1626 dan wafat tahun 1699. Perjalanannya panjang sekali, perjalanan keilmuannya, perjalanan pribadinya, perjalanan spiritualnya gitu ya. Al-Makassari ini bagian dari jaringan ulama Haramain abad ke-17, murid dari Syekh Ibrahim Al-Qurani, seorang ulama di Madinah yang meniti karir dengan membangun jaringan dengan para ulama yang datang dari berbagai pelosok negeri, termasuk dari Nusantara ya. Setidaknya kita bisa menyebut Syekh Al-Makassari, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dan Syekh Abdurraub As-Sinkili. Itu murid utama dari Syekh Ibrahim Al-Qurani. Nah, Syekh Yusuf Al-Makassari ini mewariskan turos
heritage yang luar biasa kaya. Jadi turos di bidang tasawuf khususnya, filsafat Islam, tauhid begitu ya, yang diwariskan kepada kita, setidaknya kalau merujuk pada kajian Profesor Nabilah Lubis misalnya, itu tidak kurang dari 23 manuskrip dan kebanyakan Arab. Bahkan mungkin semuanya Arab ya. Manuskrip-manuskrip yang hampir semuanya bisa diakses. Nah, ini menariknya. Karya-karya Syekh Yusuf Al-Makassari sedemikian terpelihara. Saya kira berkat perhatian dari para murid-muridnya pasti ya, sehingga kita bisa mewarisi 23 manuskrip Arab. Seorang ulama Nusantara, ulama lokal, ulama Goa, Sulawesi Selatan menulis karya di dalam bahasa Arab dan bidangnya tasawuf yang dalam gitu ya. Ini ilmu yang tidak mudah untuk kalangan orang awam. Jadi kita sangat bersyukur sekali. Mudah-mudahan bisa kita ringankan pembahasannya. Karena tasawuf itu sebetulnya akhlak. Tasawuf itu pembahasannya bagaimana kita manajemen kolbu. Ya, kira-kira begitu. Jadi walaupun berat, intisari segala rahasia, ulumul asrar, ulumul haqaiq. Nah, tapi mari kita coba ringankan dan sederhanakan menjadi sebuah obrolan ya, untuk membangun akhlak kita. Nah, Syekh Yusuf ini kita tahu berjuang melawan kolonialisme Belanda waktu itu. Ia pernah membantu Sultan Ageng Tirtayasa. Bahkan Sultan Ageng ini berperang melawan anaknya sendiri ya, Sultan Haji yang berkomplot dengan kolonialisme Belanda, dengan pemerintah kolonial Belanda. Nah, sehingga Syekh Yusuf Makassar memilih untuk berjuang bersama-sama dengan Sultan Ageng, tetapi kemudian kalah dan kemudian diasingkan. Pertama-tama diasingkan ke Ceylon, ke Sri Lanka, membangun jaringan juga di sana. Kalau Sobat Ngariksa membaca beberapa judul dari karangan Syekh Yusuf, misalnya Al-Barokah As-Sailaniyah misalnya. Jadi memang menggambar, dari judulnya saja menggambarkan bagaimana karangan ini ditulis di Ceylon, di Sri Lanka ya. Ada lagi An-Nafhah As-Sailaniyah, tiupan Ceylon. Nah, kemudian setelah itu karena sedemikian berpengaruhnya maka dibuang lebih jauh lagi ke Cape Town. Nah, di Cape Town dalam usia tuanya Syekh Yusuf membangun komunitas juga, ada murid-muridnya juga. Bahkan tarekatnya belasan, lebih dari 12, sangat mu'tabaroh dan sanadnya sangat kuat sekali ke guru-guru di Mekah ya. Akhirnya di Cape Town juga membangun komunitas Muslim Melayu dan menulis beberapa karya. Nah, kira-kira seperti itu Sobat Ngariksa gambaran secara umum dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, dalam ngariksa kita, kita akan fokus dulu pada salah satu teks Zubdatul Asrar. Nah, kalau Sobat Ngariksa nanti sudah khatam Zubdatul Asrar karangan Syekh Yusuf Makassar, nanti akan mudah sebetulnya untuk memahami, membaca, dan mengerti apa yang dijelaskan di dalam karya-karya yang lain. Karena Zubdatul Asrar itu semacam risalah pendeknya, ringkasannya, mukhtasar ya. Meskipun ada yang lebih mukhtasar lagi, ada yang lebih ringkas lagi. Nah, nanti ada Qurratul Ain, ada beberapa karya lain yang lebih panjang. Nah, tetapi inti dari karya-karyanya itu salah satunya ada di dalam Zubdatul Asrar ini ya. Saya menggunakan beberapa manuskrip, tentu ini untuk membantu kita juga ya, sumber sekundernya yang ditulis oleh Ibu Profesor Nabilah Lubis. Nah, saya menggunakan beberapa manuskrip sebagai panduan. Ada salinan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor A101, A45 dan A108. Tapi khusus yang A108 itu naskahnya rusak. Jadi saya tidak mengaksesnya, jadi hanya membandingkan yang dua ini saja. Nanti yang A101 ini yang menjadi patokannya karena yang terbaik. A45 sebetulnya baik juga,
bahkan ada terjemah pegon antara barisnya, tetapi harokatnya banyak yang keliru. Nah, makanya kemarin saya jelaskan, saya tinggalkan. Dan untuk yang dari Leiden juga, itu saya membandingkannya ya. Itulah gambaran awal supaya bagi Sobat Ngariksa yang tidak mengikuti mukaddimahnya 2 Jumat yang lalu bisa sedikit nyambung ya dengan apa yang saya jelaskan sekarang. Sobat Ngariksa, video yang mukaddimah Zubdah itu juga sudah tayang di channel Ngariksa YouTube. Jadi silahkan yang belum berkunjung, yang belum subscribe, silahkan dilengkapilah jumlahnya ya, supaya lebih banyak lagi. Baik. Bismillah. Sobat Ngariksa, 2 Jumat lalu kita sudah sampai pada pengantar dari Syekh Al-Makassari, sampai pada satu topik yang waktu itu saya baca cepat sebagai trailer saja. Nah, sekarang kita akan coba baca lagi ya, supaya secara detail kata per kata bisa kita pahami. Kita akan mulai dari sini. Wa ammal ahadits. Ini yang tanda merah, tanda rubrikasi, mulai dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ahaditsu, dan adapun hadis-hadis allati yang dalat menunjukkan hadis-hadis itu ala ihatatihi ta'ala, atas mencakupnya Allah Ta'ala bi asya'a, terhadap segala sesuatu, kulliha semuanya, fasayati maka akan datang apa dzikruha, pembicaraan tentang hadis-hadis itu. Jadi salah satu konsep yang dikemukakan oleh Al-Makassari pada pertemuan sebelumnya, saya menyinggung ada ihatah. Ihatah itu mencakup, melingkupi, bahwa Allah itu melingkupi kita semuanya. Dan melingkupinya itu melingkupi bukan sekedar melingkupi seperti halnya yang ada dalam bayangan kita, bagaimana manusia atau sesuatu di semesta ini melingkupi sesuatu. Ini melingkupinya betul-betul menyertai. Jadi melingkupi, menyertai. Nah, itu dijelaskan di dalam penjelasan berikutnya ya. Jadi bisa diingat konsepnya ihatah. Ini ciri khas dari Al-Makassari, Syekh Yusuf Al-Makassari, al-ihatah, mencakup. Nah, nanti hadis-hadisnya dijelaskan katanya. Sekarang wa qad istalaha ba'du ahli ilmi, istalaha, dan telah sepakat sebagian dari ahli ilmu. Jadi istalaha ini kan berasal dari kata sulh ya, as-sulh. As-sulh itu ya kebaikan, permufakatan. Jadi istolaha itu kalau misalnya istolaha al-ulama, maka itu artinya ittafaqo al-ulama. Artinya kalau di sini qad istolaha ba'du ahli ilmi, qad ittafaqo ba'du ahli ilmi. Tidak semuanya, tetapi sebagian ahli ilmu bersepakat ya. Jadi kalau dari segi bahasa, istolaha itu Sobat Ngariksa jangan mencari di kamusnya dari solto lamha, tidak akan ketemu. Karena ini adalah wazan ifti'al, ifta'ala, ifta'ala, yafta'ilu, ifti'al. Dari kata solaha dimasukkan ke situ istalaha asalnya kan, istalaha, yastalihu, istilah pakai tak. Istilah, bukan to ya asalnya. Nah, tetapi dalam kaidah bahasa Arab itu kalau ada wazan ifti'al, kemudian fa fiilnya itu adalah huruful itbaq. Huruful itbaq itu shad, dad, ta, za, maka qulibatut ta'u sodan, to'an. Istolaha, jadi istalaha jadi istolah, kulibati ta'u to'an ya. Di dalam kaidah alfiyah kita tahu
tafti'alin rudda isra mutbaqi. Jadi wazan iftial tukarkan tak ke di wazan iftial, isra mutbaqi. Singkat sekali, isra mutbaqi maksudnya adalah kalau huruf-hurufnya itu huruf itbaq gitu ya. Ini ciri khas alfiyah kan begitu ya, tuqarribul aqsa bilafdin mujazi. Jadi ingin menjelaskan hal yang sangat kompleks tapi dengan 1-2 kalimat, 1-2 kata saja, bilafdin mujazi. Tafti'alin ruda isra mutbaqi. Jadi saya kembali lagi ke sini. Wa qadistolaha, dan telah mufakat siapa ba'du ahlil ilmi, sebagian ahli ilmu, bi ayyaqula, dengan berkata sebagian ahli ilmu itu, inna hadhil ma'iyyah al ilahiyah, sesungguhnya al ma'iyyah al ilahiyah, menyertainya Tuhan, yuqalu lahu hiya ma'iyyatul ihatah. Jadi Allah itu kan selalu menyertai, al-ma'iyyah. Kemudian Allah itu mencakup segala sesuatu. Ini menjadi gabungan, ma'iyyatul ihatah. Ya, di dalam ayat-ayat yang sebelumnya kita tahu Syekh Al-Makassari mengutip ayat Al-Quran. Mana nih? Wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Allah meliputi segala sesuatu. Muhita. Ahata bikulli syai'in ilma. Begitu juga ayat-ayat yang lainnya banyak ya. Jadi ada 2 kata. Pertama al-ihatah, yang kedua al-ma'iyyah. Menjadi satu istilah, ma'iyyatul ihatah. Apa pentingnya memahami ma'iyyatul ihatah ini? Nah, untuk membedakan menyertainya Tuhan dengan menyertai manusia itu beda. Maksudnya begini, kalau manusia itu menyertai, misalnya saya menyertai teman saya, ya sebatas menyertai fisik. Saya menyertai teman saya. Oke, saya tahu gerakan dia, saya tahu pakaian dia, saya bisa melihat dia, saya bisa melihat sejauh ada di mata saya bisa mengetahui apa yang dilakukannya. Tapi begitu dia masuk ke kamar mandi misalnya, saya tidak ikut, saya tidak bisa meliputi dia lagi. Saya tidak menyertai dia lagi. Gitu. Tapi kalau Allah menyertai manusia itu, manusianya mau masuk ke lubang jarum sekalipun, tetap ma'iyahnya itu ma'iyyatul ihatah. Jadi terliputi dimanapun juga. Itu pentingnya menggabungkan kata ma'iyah dengan ihatah. Kama anna hadhil ihatah, sebagaimana halnya ihatah ini juga harus dibedakan antara al-ihatah versi manusia dengan al-ihatah versi Allah. Kalau versi manusia, al-ihatah meliputi itu maksudnya misalnya saya meliputi teman saya. Oke, saya lindungi, saya liputi, ya bagian atasnya barangkali bisa saya tutupi gitu ya, sebatas kemampuan saya. Tapi tidak bisa terus-terusan menyertai juga, karena ada batasnya. Itu kalau manusia. Nah, tetapi kalau bagi Allah, kama anna hadhil ihatah al-ilahiyah, sebagaimana halnya meliputinya itu disebut. Nah, di sini ada yang terlewat Sobat Ngariksa. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa dalam versi yang lainnya, kama anna hadhil ihatah hiya ihatatul ma'iyyah. Jadi kalau kita menisbatkan kepada Allah ihatah, itu ihatahnya ihatatul ma'iyyah. Kemana-mana itu meliputinya itu, kemanapun hamba itu pergi, kemanapun kita itu pergi, Allah selalu menyertai. Kemanapun manusia itu bersembunyi, maka Allah selalu meliputi dan menyertai. Kata meliputi dan menyertai tidak bisa dipisahkan dalam konteks al-ilahiyah, begitu ya. Nah, ini konsep yang dikemukakan oleh Syekh Al-Makassari yang penting sekali untuk kita ketahui. Aduh, pusing katanya, bagaimana penjelasan detailnya? Di sini Syekh Al-Makassari bilang, ghairu anna ayyatal ma'iyyah wa ayyatal ihatah, meskipun bentuk
menyertainya Allah itu persisnya seperti apa, meliputinya Allah kepada manusia itu seperti apa, tahqiqu ma'nahuma, itu yang sebenar-benar maknanya, yang detil, yang benar, yang sesungguhnya itu musallaman ilal qail, itu diserahkan kepada yang berkatanya. Maksudnya diserahkan kepada Allah saja. Jangan saya kan penjelasan saya juga amat sederhana ya, Sobat Ngariksa. Penjelasan saya itu sebatas juga pemahaman saya. Tafsirnya bisa beda. Ilmu saya yang sangat dangkal ini ya hanya bisa menjelaskan itu. Kalau Syekh yang lebih dalam lagi penjelasannya bisa jadi lebih dalam lagi, meskipun lebih sederhana dipahaminya ya wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu kita ini sama-sama sedikit, diberi oleh Allah itu ibarat satu tetes air di lautan, barangkali di samudra ya, sedikit sekali. Oleh karenanya serahkan ilal qail, kepada yang berfirmannya. Maksud dari wa kana Allah bikulli syai'in muhita, itu yang seperti apa muhitnya itu Allah, hanya Allah yang tahu. Yang penting yakinilah bahwa tidak ada kesempatan sekecil apapun di mana Allah tidak hadir. Nah, itu yang penting ya. Bentuk persisnya itu diserahkan ilal qail. Wa ma lana illal iman, kata Syekh Yusuf. Kewajiban kita itu tidak ada lain kecuali mengimani saja. Bihima, mengimani dua konsep tadi itu. Bahwa Allah itu meliputi kita, bahwa Allah itu menyertai kita. Itu saja. Kemana-mana Allah menyertai kita, kemana-mana Allah meliputi kita. Cukup. Wa ma lana illal iman bihima faqat. Ya. Wa huwa, dan Allah itu, wa huwa, dan Allah itu ta'ala, maha tinggi Allah, asdaqul qailina, itu adalah yang paling benar ketika ia berfirman. Asdaqul qailin. Walaqad basatna, dan telah kami bentangkan al-kalama, perbincangan fi hadzal bahsi, tentang ini, kata Syekh Yusuf, tentang ihatatul ma'iyah, tentang ma'iyatul ihatah, walau fil jumlati, meskipun secara umum, fi ba'di rasailina, di dalam sebagian karangan-karangan kami. Nah, Sobat Ngariksa, saya sempat membuka buku ini ya, cukup membantu juga buku Profesor Nabilah Lubis ini. Ada yang bertanya setelah muqaddimah 2 Jumat lalu, Kang Oman belinya di mana katanya buku ini. Nah, sayangnya buku ini sudah tidak pasti sudah tidak ada di pasaran. Sama seperti buku saya yang menyoal wahdatul wujud ya. Harus POD barangkali ke penerbitnya, print on demand, jadi pesan untuk cetak. Nah, cukup membantu di sini dalam pembahasan tentang karangan Syekh Yusuf ya. Itu ada penjelasan beberapa naskah, beberapa karya yang mungkin amat dekat yang dimaksud oleh Syekh Yusuf ini. Misalnya yang judulnya itu Tajul Asrar ya, salah satunya Taj al-Asrar, sama-sama membahas tentang al-asrar. Ada juga Sirrul Asrar. Nah, di sini dalam rangkumannya itu juga menjelaskan tentang ayat misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, di sini hampir sama. Innahu bikulli syai'in muhit. Jadi kita bisa menebak bahwa ini memang ada konsep yang selalu ditekankan, diulang-ulang oleh Syekh Yusuf sebagai pemikirannya ya. Ihatatul ma'iyah, ma'iyatul ihatah. Fatlub, maka carilah olehmu hunaka, dalam karangan-karangan itu, tajid, insyaallah, niscaya. Ini jawab syaratnya. Niscaya, kalau kamu berusaha, niscaya kamu akan jumpai. Insyaallah ta'ala, insya'a jika berkehendak. Siapa Allah ta'ala? Allah ta'ala. Ini sangat challenging ya, sangat menantang bagi saya membahas karangan Syekh Yusuf ini, karena karya-karyanya itu tidak dicetak dalam bentuk kitab yang dipelajari di pesantren misalnya,
Padahal kan itu karangan ulama ya, karangan ulama Nusantara kita yang kan luar biasa sekali. Nulis dalam bahasa Arab gitu, manuskripnya ada, kemudian dari segi tata bahasa juga bisa dipelajari, dari segi isinya juga tidak kurang-kurang penting, tidak kurang-kurang dibandingkan dengan karya-karya dari Persia, dari Arab, dari Turki. Jadi ini satu tantangan saya kira. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan nih Ngariksa bisa setelah selesai Zubdatul Asrar bisa melanjutkan membacakan manuskrip-manuskrip yang lainnya. Ya, kita lanjutkan. Silakan lihat katanya dalam karya-karya yang lainnya. Li'annal mujiba lidzalika ayatun la ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, Syekh Yusuf di sini mengutip satu ayat yang kaitannya dengan apa yang disampaikannya itu, la ya'lamu, tidak akan mengetahui, ta'wilahu, pengertiannya itu, illallah warrasihuna fil ilmi, kecuali Allah dan orang-orang yang memang berilmu begitu ya. Yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Mereka berkata, kami beriman, amanna bihi kullun min indi rabbina, segala sesuatu itu berasal dari Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah berzikir, mengingat illa ulul albab, kecuali orang-orang yang cendekia, kecuali orang-orang yang pandai, kecuali orang-orang yang berilmu, kecuali orang-orang yang baik, dan seterusnya begitu ya. Ini satu argumen di dalam menjelaskan apa yang disampaikan oleh Syekh Yusuf sebelumnya. Wa bi mujibi hadis, juga Syekh Yusuf mengutip hadis, wa aminu bimutasyabihiha, dan berimanlah kepada ayat-ayat mutasyabihnya, ya, wa ghairi dzalik minal ahadis al mutasyabihat, dan hadis-hadis yang lainnya, hadis-hadis mutasyabihat yang lainnya. Jadi sebetulnya Syekh Yusuf menekankan untuk melihat karangan-karangannya itu untuk menekankan bahwa tidak cukup untuk membaca dari satu karya saja. Tidak cukup untuk membaca hanya dari satu karangan saja, dari Zubdatul Asrar ini saja. Itu harus ditambah dengan, untuk mengetahui takwilnya itu harus ditambah dengan bacaan-bacaan yang lain sampai mendalam ilmunya. Ar-rasikhuna fil ilm. Ar-rasikhuna fil ilm itu kan orang-orang yang mendalam ilmunya begitu ya. Sehingga bisa mengetahui ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang hanya bisa dipahami oleh orang yang berakal, ulul albab, orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai. Baik, kita lanjutkan. Summa inna ma'rifata hadhil ma'iyah lil abdil khalis, kemudian mengetahui konsep ma'iyah ini maksudnya memahami bahwa Allah itu selalu menyertai kita, lil abdi, bagi hamba al khalis yang ikhlas, huwa, itu adalah haqiqatu imanihi, adalah keimanan yang hakiki dirinya, keimanan billahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ingin diukur keimanan kita itu apakah sudah mendalam atau belum, salah satu ukurannya kata Syekh Yusuf adalah kita sudah merasa tidak bahwa Allah itu menyertai kita. Kita sudah merasa tidak bahwa Allah itu meliputi kita. Kita sudah merasa tidak bahwa di mana-mana ada Allah. Nah, kalau sudah merasa itu, kata Syekh Yusuf, maka ini adalah salah satu indikasi haqiqatu imani billahi ta'ala. Kalau masih belum, berarti keimanan kepada Allahnya, kadarnya itu mungkin ya masih perlu ditingkatkan.
Jadi 1 sampai 10 itu mungkin kadarnya itu masih di 7 barangkali. Beriman sih kepada Allah, tapi masih belum mencapai pada tingkat yang paling tinggi. Apalagi iman itu kan yazid wa yanqus. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang ya. Binasil hadis dengan sesuai keterangan dalam hadis al-madhkuri yang disebutkan tadi, fata'ammal. Maka silahkan fikirkan, silahkan renungkan, silahkan cermati, kata Syekh Yusuf ya. Wah, Sobat Ngariksa, tidak terasa sudah 30 menit saja. Silahkan kalau ada komentar nanti, meskipun masih terlalu dini, tapi silahkan nanti Sobat Ngariksa tambahkan ya di kolom di Facebooknya, di komentarnya. Bismillah. Summa yajibu, kemudian wajib alal abdi, bagi seorang hamba al-madhkuri yang diceritakan tadi itu, maksudnya yang sudah, kalau seorang hamba itu sudah merasa yakin bahwa dirinya disertai oleh Allah dan diliputi Allah, terus apa yang harus dilakukannya, kan begitu. Summa yajibu aidon ayyuksira, hendaklah ia memperbanyak bilisanihi, dengan lisannya memperbanyak apa? Zikra la ilaha illallah, zikir tahlil la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi bagi Syekh Yusuf tidak cukup merasa diri saja, saya sudah yakin, saya merasa Allah ada terus bersama saya sudah yakin bahwa menang itu sambil bersemedi juga Allah bersama saya. Tapi tidak cukup, kata Syekh Yusuf, harus disertai dengan zikir. Zikir la ilaha illallah. Mengapa? Nah, ini dalilnya. Jadi Syekh Yusuf selalu menyampaikan dalilnya. Bimujibi qauli ta'ala, ada firman Allah Ta'ala, udhkurullaha dzikran katsira. Udhkuru, berzikirlah kalian Allah, kepada Allah, dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya. Al-ayah. Kemudian ada lagi udhkurullaha, berzikirlah kalian Allah, kepada Allah, qiyaman, ketika kalian berdiri, wa qu'udan, ketika kalian duduk, wa ala junubikum, dan ketika kalian berbaring. Jadi zikir itu sama seperti Syekh Abdul Raub Singkal ya, menekankan zikir, dan juga sama seperti yang kita pahami dari Syekh Ibrahim Al-Qurani. Wa ghair dzalika minal ayat, dan banyak lagi ayat-ayat asy-syarifah yang lainnya, syarifah, ayat-ayat yang mulia. Wa bimujibi hadis, ini ada lagi hadis yang dikutip oleh Syekh Yusuf, idza aradallahu ay yaj'ala 'abdah waliyan, idza arada, kata Rasul yang dikutip oleh Syekh Yusuf, idza arada, kalau berkehendak siapa, mohon maaf, wah ini terab nih. Kalau kata orang Sunda mah terab ya. Apa terab itu? Sendawa ya. Saya harus minum lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa menit sebelum ngariksa ini masih batuk-batuk, ini gatal. Kayaknya sih nervous ya. Karena saya orang yang sebetulnya tidak berilmu, tetapi berani-beraninya membacakan teks yang berat ini. Dari para masyayikh di Nahdlatul Turas ya, kebetulan saya ikut ngobrol di grupnya ya. Ini materi yang berat katanya, yang tinggi ya. Makanya kita ringankan mudah-mudahan ya. Idza arada, kalau berkehendak siapa Allah ayyaj'ala, hendak menjadikan abdahu, hambanya, waliyan, seorang wali, min auliyaihi, dari di antara wali-wali Allah. Kalau Allah itu menghendaki seseorang menjadi wali, alhamahu, maka niscaya Allah memberikan ilham kepada dirinya, lidzikrihi, untuk mengingatnya. Tuh. Jadi kalau jangan ngaku wali kalau belum banyak zikirnya. Salah satu indikasi wali itu ya banyak zikir. Kecuali kalau wali santri, wali murid. Nah, kalau itu mah wali murid ya wali duniawi. Ini wali yang dimaksud di sini adalah waliyam min auliyaihi, salah seorang wali dari wali-wali Allah itu. Nah, kalau Allah menghendaki, niscaya Allah akan menggerakkan hatinya untuk berzikir. Jadi zikir itu juga kehendak Allah kan. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama.
Ketika kalian melempar itu bukan kalian yang melempar, pada hakikatnya Allah yang berkehendak untuk kamu melempar. Nah, ini tauhidnya kan begitu ya. Zikir. Jadi jangan ngaku wali kalau belum banyak berzikir. Zikir itu kan ingat kepada Allah ya. Ingat, zikir. Salah satunya la ilaha illallah. Wa bimujibi qawlihi aidon. Sobat Ngarisa, ngomong-ngomong wali, saya jadi ingat bercandanya teman-teman. Kemarin saya bercerita di medsos, di Twitter, saya bilang, ini saya sebetulnya konsultasi kepada Twips ya, kepada Sobat Ngarisa di Twitter. Saya pengen tahu modus apa nih. Ada orang WA kepada saya, katanya tadi siang saya kedatangan Oman katanya. Orang yang mengaku Oman, asalnya dari Tasik. Kemudian ia dosen UIN katanya dan suka ngaji online. Datang ke warung saya katanya. Lalu dia WA dan memberikan nomor saya gitu. Benar gitu. Jadi apakah ini dengan Ustadz Oman? Oh iya benar, saya bilang. Oh, terima kasih Ustadz sudah datang tadi. Loh, datang kemana? Datang ke warung saya tadi siang katanya. Oh enggak, saya tadi siang itu di Serang, saya bilang. Loh, tadi Oman kita kesini. Oman yang mana? Dari Tasik katanya gitu, belajar di Tasik, kemudian suka ngaji online, makanya ngajak saya untuk ngaji online katanya begitu. Wah, saya bilang bukan saya itu, saya di Serang kok tadi siang itu. Saya bilang hati-hati takut penipuan. Nah, tapi bercandanya teman-teman itu, wah itu wali itu katanya bisa membelah 2 jiwa katanya gitu. No, bukan. Aduh, itu betul-betul. Jadi itu ada orang yang ngaku nama saya gitu ya. Saya nggak tahu wajahnya gimana, saya minta difotoin. Takutnya benar gitu, Oman ada 2 itu gimana kalau begitu kan. Saya nggak difoto katanya tadi gitu ya. Tapi di dalam teks-teks tasawuf tidak ada bahwa tanda-tanda wali itu bisa membelah diri menjadi 2 kan, tidak ada. Itu. Ya itu intermezzo saja Sobat Ngariksa ya. Kita lanjutkan. Itu tanda-tanda wali. Wa bimujibi qawlihi aidon dan sesuai dengan hadis Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam, afdhaludz dzikri, adapun sebaik-baik zikir la ilaha illallah, itu adalah la ilaha illallah. Wa qawlihi, ini ataf ke bimujib. Jadi wa bimujibi qawlihi ya. Dan ada hadis Rasul lagi, afdalu ma qultu, adapun sebaik-baiknya ucapanku, aku, taukidnya, afdalu ma qultu, sebaik-baik ucapanku, aku, wan nabiyuna, dan para nabi, min qabli, sebelum aku, ini khabarnya, qaulu la ilaha illallah adalah ucapan atau zikir la ilaha illallah. Jadi mubtada'nya di afdalu, kemudian khabarnya di qauluhu la ilaha illallah. Wa qauluhu la ilaha illallah, ini khabar, ini mubtada yang baru ya. Wa qauluhu, dan adapun ucapannya la ilaha illallah, salah. Nah, ini keliru. Wa bimujibi qaulihi, dan ada lagi hadis Rasul, la ilaha illallahu, adapun zikir la ilaha illallah hisni, itu adalah perisaiku. Ya. Faman, maka barang siapa, dakhola hisni, barang siapa yang masuk ke dalam perisaiku, amina, maka ia akan aman min adzabi, dari siksaku. Ya, ada hadis-hadis qudsi yang dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Makassari untuk menegaskan tentang keutamaan dari zikir la ilaha illallah. Wa qawlihi lagi ya, karena ataf ke bimujib, wa bimujibi qawlihi, dan juga sabda Rasul, la syai'a, tidak ada sesuatu pun, anja, la syai'a maujudun, la syai'a maujudun, la syai'a, tidak ada sesuatu, anja, yang lebih menyelamatkan, min adzabillahi, dari siksa Allah, min qawli la ilaha illallah, ketimbang zikir la ilaha illallah. Jadi Sobat Ngariksa kalau pengen jadi waliyan min auliya illah, itu kata Syekh Yusuf, banyakin zikir saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya, sebanyak-banyaknya.
Wa ghair dzalik minal ahadits al-karimah, dan begitu juga hadis-hadis yang mulia lainnya. Summa yafhama. Nah, saya membaca yafhama karena kalau tidak salah tadi sebelumnya itu mana? Sebelumnya apa ya? An ya. Nah, di sini. Summa yajibu 'alal 'abdi ayyuksira. Wajib bagi hamba itu memperbanyak, ayyuksira. Maka saya membaca di sini ayyafhama, summa yafhama. Jadi summanya ini ngikut ke an. Summa yafhama, kemudian hamba yang tadi meyakini bahwa dirinya itu selalu disertai oleh Allah juga harus memahami. Al-abdu dzakir, yang hamba yang berzikir itu, summa yafhama, kemudian harus memahami siapa al-abdu, hamba adz-dzakiru yang berzikir tadi itu, al-madzkuru yang tadi diceritakan ingin jadi wali itu, harus juga memahami inda dzikrihi, ketika zikirnya itu aidon makna tilkal kalimata, harus paham makna kalimat la ilaha illallah itu. Tidak cukup juga hanya membaca la ilaha illallah atau mengetahui terjemahnya saja, tidak cukup menurut Syekh Yusuf. Jadi kalau terjemahnya kan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu terjemahnya yang sederhana. Kalau Cak Nur menerjemahkannya kan tidak begitu kan, la ilaha illallah, bukan tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan hanya Allah. Jadi tidak ada Tuhan hanya Allah. Ini soal dzauq saja, soal rasa menerjemahkan, ingin menegaskan tentang hanya-nya itu ya. Nah, ini nafi isbat tentu saja. Nah, kata Syekh Yusuf tidak cukup hanya mengetahui terjemah harfiah saja, tapi makna yang dalamnya harus dipahami, yakni bi alla ma'buda, harus meyakini, memahami bahwa tidak ada yang disembah, wala matluba, dan tidak ada yang diharapkan, yang menjadi tujuan, yang menjadi keinginan, wala maksuda, dan tidak ada yang dimaksud, wala muroda, tidak ada yang diinginkan, wala mahbuba, tidak ada yang dicintai, wala ma'syuqa. Ini kalimat-kalimatnya, kata-katanya sebetulnya dari segi pemaknaan itu sama sebetulnya. Mahbub, ma'syuq itu cinta kan. Harus meyakini bahwa tidak ada yang dicintai, tidak ada yang dimaksuki, asyik maksuk kan, tidak ada yang menjadi tujuan hidup selain Allah. Wala fa'ila, tidak ada yang fa'il, yang melakukan sesuatu, wala maujuda haqiqatan illallah. Nah, itu yang harus diyakini itu. Ini kalimat dari sini sampai sini ini dalam sekali. Kalimat la ilaha illallah yang sering kita baca itu dalam sholat, dalam apa ya. Nah, mari kita maknai dengan ini. Yakinilah la ma'buda, la matluba, la maqsuda, la muroda, la mahbuba, la ma'syuqa, la fa'ila, la mawjuda haqiqatan illallah. Itu mengapa ada zikir illallah, illallah, illallah gitu ya. Hanya Allah, hanya Allah. Untuk menegaskan ihatatul ma'iyah dan ma'iyatul ihata. Wa ma siwahu. Nah, ini sekarang masuk pada inti judul kita nih, Sobat Ngariksa. Pembahasan kita ini kan tentang wujud hakiki. Innama huwa, sesungguhnya, wa ma siwahu, dan adapun selain Allah, termasuk kita nih, manusia dan semesta, innama huwa zillun, itu hanya bayangan, lahu, bagi Allah Ta'ala, Maha Tinggi Allah. Wa zillu, yang namanya bayangan, dan adapun bayangan itu syai'un, adalah sesuatu ma'dumun, yang tidak ada. Jadi dalam pandangan Syekh Yusuf, kita ini tidak ada, syai'un ma'dumun. Loh, kan ini ada kelihatan mar'iyan, ini kelihatan kan? Ada, ini buku juga kelihatan, ya. Tapi itu sesungguhnya syai'un ma'dumun, syai'un ma'dumun, sesuatu yang tidak ada. Jadi ada dan tidak ada dalam konsep sufi itu tidak sederhana. Ada kok kelihatan, masa kamu nggak ngelihat? Itu berarti hanya lahirnya saja. Mari kita pahami. Syai'un ma'dumun. Selain Allah itu zillun, hanya bayangan saja. Wa zillu syai'un ma'dumun. Bayangan itu sesuatu yang ma'dum. Wujuduhu, wujudnya bayangan,
kala wujuda, itu sama seperti tidak wujud. Ini juga kalau, nah ini ada lampu, kemudian ini ada benda, di bawahnya ada bayangan buku ini. Bayangan buku ini adalah syai'un ma'dumun wujuduhu kala wujuda. Wujudnya itu sama seperti tidak wujud. Ba'da tahqiqil amri, secara hakiki, pada hakikatnya. Wa in kana, walaupun ada bayangan itu mar'iyan, nampak di depan mata kita. Siapa yang tidak bisa melihat bayangan? Bisa ngelihat. Wa in kana mar'iyan, tapi dalam konsep tasawuf Syekh Yusuf di sini menjelaskan sebetulnya itu ma'dum, ya. Sama seperti adanya, sama seperti tidak ada. Fafham, maka fahamilah hakikat ini. Mengapa? Nah, ini alasan yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf. Li'annal qa'idata, karena sesungguhnya kaidah al-istilahiyah yang ittifaqiyah, sekali lagi al-istilahiyah tadi itu yakni al-ittifaqiyah, istolaha yakni ittafaqa, mufakat. Mustalahah artinya muttafaq, ya. Karena kaidah yang disepakati indal arifina, di kalangan para arifin, orang-orang yang memahami, yang ma'rifat billahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, kaidahnya itu adalah bi anna kullaman, bahwa setiap orang, kana yang ada, wujuduhu, wujudnya si man itu, bi ghairihi, disebabkan oleh wujud yang lain, fa wujuduhu, maka wujudnya itu li ghairihi, itu bagi orang lain, la li nafsi, bukan buat dirinya. Jadi kaidahnya itu adalah kalau ada makhluk atau sesuatu yang keberadaannya itu diakibatkan oleh zat lain, maka sesungguhnya ia itu tidak punya wujud. Wujudnya itu karena zat yang lain. Kita ini semuanya diciptakan oleh Allah. Alam semesta ini semuanya diciptakan oleh Allah. Berarti dalam konsep filsafat Islam, tasawuf, di sini yang disampaikan oleh Syekh Al-Makassari, karena semesta itu termasuk manusia adalah ciptaan Allah, wujudnya itu dikasih dari wujud Allah, maka sesungguhnya wujud itu hanya milik Allah. Gitu. Kita ini nggak punya apa-apa. Kita ini nggak punya wujud apa-apa. Fa idza kana dzalika, maka kalau demikian adanya, fabana, maka jelaslah annama, bahwa segala sesuatu siwallahi, selain Allah Ta'ala itu, laisa bimaujudin alal haqi alal laisa bimawjudin, tidak wujud, tidak ada, alal haqiqatil amri. Saya kira ini perlu dikoreksi, sobat ngariksa, bacaannya ini ada al haqiqah, ada al amri bergabung, ini mudhaf ilaih saya kira, ya. Syartul mudhaf ayyakuna khalian 'anit ta'rif wa tanwin. Kalau mudhaf itu tidak boleh ada alif lamnya, jadi kita buang saja, ya. Laisa bimawjudin ala haqiqatil amri. Jadi pada hakikatnya sesuatu yang selain Allah itu laisa bimawjudin ala haqiqatil amri, secara substansinya. Wa inna ma yuqalu, lah kalau begitu kan ada wujudnya. Bayangan juga ada. Semesta ini masa kamu bilang nggak ada? Nah, misalnya begitu, ya. Wa inna ma yuqalu fi haqqihi. Nah, begini cara mengatakannya. Innahu huwa zuhurul wujudi, kalaupun ada, itu adalah zuhurul wujudi al-qaim binafsihi, itu adalah bukti adanya wujud al-qaim binafsihi, yang berdiri dengan sendirinya, al-muqawwim li ghairihi, yang mengakibatkan ada wujud lain. Jadi kalaupun ada wujud, ada bentuknya, ada pohon, ada manusia, ada gunung, maka itu sesungguhnya adalah zuhurul wujudi al-qaim binafsi. Itu adalah bukti bahwa ada Allah, gitu. Jadi bagi orang yang memahami makna la ilaha illallah seperti ini, maka setiap melihat segala sesuatu, itu yang dilihat adalah zuhurul wujudil qaim binafsi, yakni zuhurullah, zuhur wujudillah, adanya wujud Allah Ta'ala. Walaysa dzalika illa wujudul haq, tidaklah wujudnya itu kecuali hanya wujud al-haq subhanahu wa ta'ala. Fa'lam, maka ketahuilah dzalika, hal itu. Masih belum yakin juga, begini kata Syekh Yusuf, dikasih contoh. Ya,
mungkin Syekh Yusuf juga membayangkan kita ini orang awam ya. Gini deh kata Syekh Yusuf, kazillis syakhsi. Coba bayangkan seperti bayangan orang, kata Syekh Yusuf. Masalan umpamanya, la yuqalu, tidak disebutkan, tidak diyakini bi annahu, bahwa bayangan orang itu huwa wujudun binafsihi, adalah wujud karena si bayangan itu. Ini bayangan buku ini itu bukan wujud karena dirinya, karena si bayangan. Wa innama yuqalu, tetapi wa innama yuqalu fi haqqihi, bayangan itu wujudnya itu huwa zuhuru wujudus syakhsi, itu adalah bukti adanya orang itu. Saya mungkin sobat ngariksa kalau bisa melihat di bayangan saya di TV ini, kalau kelihatan, maka bayangan saya yang ada di TV itu bukan hakikatnya memang wujud, itu karena ada saya. Kalau saya tidak ada, menghilang, bayangan itu tidak ada juga gitu. Makanya wa innama yuqalu fi haqqi wa zuhuru wujudus syakhsi, karena adanya orang wujud. Itu misal perumpamaan yang mudah dari Syekh Yusuf ya. Wal maujudu, dan adapun maujud haqiqatan, wal maujudu, dan yang wujudnya itu hakikatan secara hakiki, huwa adalah asy-syakhsu faqat. Titik. Jadi yang wujud yang sesungguhnya itu manusianya itu, asy-syakhsu faqat. Nah ya. Asy-syakhsu anggap saja manusia ya, person. Wa in kana, walaupun ada apa azillu, bayangan itu mar'iyan, itu kelihatan, biru yatil aini, dengan kasat mata, walaupun kelihatan. Fafham, maka fahamilah, kata Syekh Yusuf, wa ta'ammah, dan fikirkanlah, in kunta, kalau engkau itu min ahlil ilmi, termasuk ahli ilmu, wal hikmati, dan ahli hikmah, wassalami, dan ahli salam. Kalau kita ingin menjadi bagian dari orang yang ahli ilmu, ahlul hikmah, yang bijaksana, maka silahkan pahami hal-hal seperti ini. Jangan ditolak. Wah, ini tasawuf ini sesat nih pandangannya, misalnya gitu ya. Kan ada masanya ketika tasawuf itu dianggap bertentangan dengan syariat. Kalau kita memahami Al-Qurani, As-Sinkili ya, kemudian sekarang Al-Makassari, sobat ngariksa akan betul-betul memahami bahwa ulama Nusantara ini itu berusaha betul meyakinkan bahwa tidak ada tasawuf kalau dia mengabaikan syariat. Jadi tidak ada yang namanya mengaku menjadi seorang sufi, saleh, tetapi dia tidak sholat misalnya. Itu bukan seorang sufi. Sederhananya begitu ya. Rekonsiliasi. Kalau istilah Pak Azumardi itu rapprochement, jadi saling mendekatkan antara ilmu tasawuf dengan ilmu fikih. Itu jasa dari para ulama Nusantara kita loh. Karya-karya ini adalah karya-karya Islam Nusantara yang bertebaran di kita. Kalau saya menyebut Islam Nusantara bukan berarti Islam yang sesat, Islam yang sholatnya pakai bahasa Indonesia. Maksudnya adalah karya-karya para ulama Nusantara, Islam yang ada di Nusantara ya. Kemudian wajibu. Nah, masih juga wajibu dan wajib lagi alaihi, bagi orang yang zikir tadi itu, alaihi aidon ayyaqula, berkata biqalbihi, dengan hatinya, aidon zikr Allah. Nah, jadi sobat ngariksa, kalau tadi Syekh Yusuf mengatakan bahwa kalau kita seseorang itu ingin ingin bisa meyakini bahwa Allah itu selalu beserta dirinya, pertama tadi kan zikir la ilaha illallah dengan lisan. Nah, sekarang yang kedua, tingkatan berikutnya adalah wajib juga bagi hamba itu yang berzikir itu biqalbihi. Nah, katakan dengan hatinya zikir Allah. Jadi tidak lagi la ilaha illallah, tapi Allah. Cukup dalam hati Allah. Ya dalam mulut juga tidak apa-apa tentu saja. Bimujibi qouli ta'ala, ini ayat Al-Quran yang dikutip oleh Syekh Yusuf, talwihan wa tasrihan. Sobat ngariksa, kalau saya amati ya kalimat ini, talwih, tasrih, dalam versi yang lain, naskah lain itu ada talmih. Nah, saya nggak tahu, ini mungkin sobat ngariksa tolong bantu saya. Apakah talwih atau talmih?
talwihan, talmihan. Kalau kita lihat manuskrip yang A45 yang ada terjemah pegonnya, ini talwih juga. Terjemahnya itu talwihan karena anyatakaan. Betul nggak, Pak Ustadz Khairan? Talwihan wa tasrihan lan aduh ini apa nih bacaannya sebegini ya, tetelakaken ya, tetela ya, jelas maksud tasrih kan ya, tetela ya, lan tetelakaken. Jadi maksudnya adalah baik ini kan saya sedang ingin menunjukkan dalil dari zikir Allah. Nah ada ayat Al-Quran baik itu tasrih jelas dalam makna yang jelas maupun talwih atau talmih ya. Dalam versi yang lain itu talmih. Saya melihat di Profesor Nabila Lubis di suntingannya itu mengikut ke yang talmih ya. Beliau orang Arab jadi boleh juga dipakai talmih. Ya, tapi intinya adalah baik itu jelas maupun samar, baik samar maupun jelas. Qulillah summa darhum. Nah, qulillah summa darhum fi khawdihim yal'abun. Ini ayat yang dikutip oleh Syekh Yusuf ya. Qul katakanlah Allah. Nah, kan katakanlah Allah. Ini sebetulnya kan sedang menjelaskan siapa yang menurunkan kitab itu. Kan gitu ayat sebelumnya kan. Qul katakanlah Allah, summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam ini ada yang titiknya tidak ada, khawd ya, seharusnya kha karena Al-Qur'an mudah dilacak ya. Intinya adalah qulillah ini. Wa ghairi dzalika, dan demikian ayat-ayat yang lain minal ayatil azimati, dari ayat-ayat yang agung. Summa yatahaqqaqa, kemudian ia menyatakan li sirrihi, dengan sirnya. Saya pernah menjelaskan di dalam ngaji ithaf ya kalau tidak salah, bedanya antara qalbun dengan sir. Jadi kalau sir itu lebih dalam dari qalbun. Nah, ada lisan, kemudian ada qalb, ada sir, lebih dalam lagi. Nah, kemudian ia nyatakan di dalam sirnya zikr hu. Jadi ada zikir la ilaha illallah, ada illallah, ada Allah, ada hu. Bimujibi isyarati qauli ta'ala, ini ayat Al-Quran yang isyarat atas zikir itu. Udkuruni adzkurkum, zikirlah kepadaku, adzkurkum, maka aku akan mengingat engkau. Wa ghair dalika, dan ayat-ayat yang lain. Fafham, maka fahamilah, wa ta'ammal, dan renungkanlah. Wa qala, dan berkata siapa ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu radhiyallahu anhu, la ilaha illallah yang tadi pertama itu adalah zikrul lisan, itu zikir lisan. Wallahu Allah itu zikrul qalbi. Kemudian wahu sedangkan hu itu adalah zikrus sir. Nah, tiga ya. Zikrul lisan, zikrul qalbi, zikrus sir. Wa qala aidan la ilaha illallah zikrul awam. Nah, ini penjelasannya. Jadi la ilaha illallah itu kalau kita sudah merasa saya udah zikir terus la ilaha illallah tiap saat ya, sebetulnya itu baru zikrul awam. Zikir orang awam. Ya, maksudnya orang kebanyakan. Bukan berarti rendahan, bukan, tetapi memang pengetahuannya masih awam begitu, masih umum ya. Zikru la ilaha illallah zikrul awam. Al-awam. Wallah Allah, dan zikir Allah itu zikrul khawas. Zikir yang lebih khusus. Wa hu dan hu itu zikru akhassil khawas. Sedangkan hu itu zikir akhas. Tapi intinya kalau mau dipermudah sobat ngarik saya, sebetulnya yang pentingnya itu ya ingat kepada Allah. Konsep Syekh Yusuf itu menarik sekali buat saya. Ihatatul ma'iyyah, ma'iyyatul ihatah. Bahwa kita merasa diliputi oleh Allah dalam pengertian sampai di tempat yang tersembunyi sekalipun, dan kita selalu disertai oleh Allah dimanapun. Sebetulnya sederhananya itu saja. Ingat kepada Allah. Nah, ini zikirnya tentu saja karena ini tarekat ya, Syekh Yusuf mengajarkan zikir, jadi sistematis. Sedikit lagi sobat ngariksa. Wa yajibu, dan wajib 'alal 'abdil madhkuri, kepada hamba yang berzikir yang tadi disebutkan itu, aidan
Apalagi yang wajib nih? Luzumul muraqabati. Harus terus-terusan muraqabah. Sobat Ngariksa, muraqabah itu selalu merasa diawasi, selalu merasa tadi kita udah bicara sir yang terdalam, lebih dalam dari hati. Jadi muraqabah itu mura'atus sir, menjaga sir kita, hati kita, limula hazotin nazril haqqi subhanahu. Supaya kita selalu merasa melihat Allah dan disertai oleh Allah. Jadi mura'atus sirli limula hazotin nazril haqqi subhanahu. Itu definisi yang saya bacakan ya. Tentu ada yang lain juga lah. Mura'atus sir ma'a kulli khatrah, dalam setiap khatrah itu setiap embusan nafas, setiap gerak gitu. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini tips dari Syekh Yusuf yang terakhir yang saya bacakan pada malam ini. Muraqabah fi nafsi. Wahwa muraqabah itu ayya'lama, si hamba ini harus mengetahui bi annallaha, bahwa Allah itu hadirun, selalu hadir ma'ahu, dengan dirinya. Wa nazirun ilaihi, dan melihat dirinya. Wa syahidun alaihi, dan menyaksikannya. Saya masih ingat Sobat Ngariksa, ayah saya itu, ya dulu saya masih sangat awam sekali ya, tapi mendengar ayah saya almarhum ketika setiap mau sholat itu ada bisik-bisiknya kan, sebelum Allahu Akbar gitu, tentu ada yang membaca surat Al-Asr, tapi ada satu kalimat yang tanpa saya diajari saya menjadi belajar begitu. Biasanya ayah saya membaca Allah syahidi, Allah hadiri, Allah mutli'un alayya. Itu sedemikian latah dalam lidah saya karena selalu mendengar itu. Nah, sekarang saya memahami dalam konsepnya. Ternyata ya itu adalah bagaimana mengkondisikan sebelum seseorang itu sholat. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ahid. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu mutli'un alayya. Bahwa Allah hadir, Allah melihat saya, baru Allahu Akbar. Nah, itu jadi bukan jungkal-jungkal siga pepatong mandi gitu ya. Pepatong itu apa? Pepatong itu apa? Ini bahasa Sundanya keluar. Itu capung mandi, tengok. Nah, salatnya nggak begitu, tapi penuh dengan penghayatan. Muraqabah itu bagian dari muraqabah ya. Bimujibi hadis, ada hadis qudsi, ubudillah ka'annaka tarahu, sembahlah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun, maka kalau engkau tidak tarahu melihatnya, fa innahu, maka sesungguhnya Allah yaraka, melihat engkau. Wa yuqalu, dan disebutkan hadil muraqabah ini al-ihsaniyah. Jadi Syekh Yusuf punya satu istilah tersendiri, muraqabahnya itu adalah al-muraqabah al-ihsaniyah. Maksudnya muraqabah untuk menjadi seorang yang ihsan. Ihsan itu ya itu tadi, merasa bahwa selalu dilihat oleh Allah. Itu adalah al-muraqabah al-ihsaniyah istilahnya. Binasil hadis, wa qala ba'du ahli dzauq, sebagian ahli rasa, ahlu dzauq minas sufiyah, di kalangan para sufi berkata, Sobat Ngariksa, ahlu dzauq itu orang yang ilmunya tidak hanya mengandalkan logika saja. Dalam beragama ia mengandalkan rasa. Sufi, tasawuf itu mengajarkan supaya dalam beragama kita menjadikan rasa sebagai bagian dari beragama kita. Nah, kalau kita sudah menggunakan rasa dalam beragama, ya tidak akan ada angkara murka, ya. Karena semua semesta ini adalah ciptaan al-haq, bagian dari wujudnya kan gitu. Nah, sebagian ahlu dzauq, para sufi yang rasanya sangat tinggi, itu berkata, inna maqama ubudillah, maqam atau tingkatan hendaklah kamu menyembah Allah, ubudillah ka'annaka tarahu, menyembah kepada Allah seolah-olah merasa engkau bisa melihatnya, itu adalah maqamul awam. Bayangkan bahwa kamu tarahu, melihat Allah. Maqamul awam min ahli suluk, meskipun awam tapi suluk ya, sufi. Wa maqamu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka,
Adapun makom, kalau engkau tidak bisa melihatnya maka Allah melihat engkau. Kalau engkau sudah meyakini bahwa ya aku nggak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat aku. Kalau sudah bisa begitu, bagi para sufi itu adalah makomul khawas min ahlis suluk. Ya. Kemudian, ini saya berharap yang ketiganya sebetulnya ternyata tidak ada. Ini kan baru khawas. Nah, kalau dalam Ithaf Adzaki ada makom akhosil khawas, yaitu makomnya itu fa'ilam takun tarohu. Nah, ini kalau santri pasti paham. Fa'ilam takun, cara membacanya itu, takunnya itu dijadikan syarat. Fa'ilam takun, maka kalau kamu sudah bisa menghilangkan diri kamu, wujud kamu, tarohu, maka kamu akan melihat Tuhan. Itu adalah makom akhosil khawas min ahlis suluk. Nah, itu terlalu tinggi ya Sobat Ngariksa ya. Lagian waktunya sudah habis ya. Nah, untuk sampai sekarang itu mungkin fatafatton. Jadilah orang yang cerdas kata Syekh Yusuf. Wa ta'ammal. Dan jadilah orang yang mau belajar, mau berfikir. Tusib. Maka niscaya kamu akan mendapatkan apa kebaikan yang kamu inginkan. InsyaAllah ta'ala. Nah, sampai disitulah Sobat Ngariksa. Perbincangan kita tentang wujud hakiki ya sebetulnya tentu saja singkat dari segi teksnya tetapi amat dalam pemahamannya. Jadi sedikit-sedikit saja ya Sobat Ngariksa, ini seri ngaji Ngariksa Zubdatul Asrar ini mudah-mudahan kita bisa ikuti sampai khatam nanti seperti halnya kita khataman Ithaf dan Tanbih ya. Sobat Ngariksa, saya persilahkan mungkin beberapa menit. Kalau ada yang berinteraksi, menambahkan, mangga silahkan. Saya tunggu. Tentu kalau ada yang keliru dari saya juga mohon dikoreksi ya Sobat Ngariksa, silahkan. Mas Alan ada? Ada. Silakan. Ada pertanyaan dari Hafiz Fadli. Oh ya, Mas Hafiz. Kalau hanya bayangan saja, berarti pemikiran Syekh Al-Makassari juga ada kaitannya dengan wahdatul wujud. Apakah seperti itu? Ya, sebetulnya di dalam teks yang berikutnya nanti Syekh Yusuf akan membahas menyinggung tentang wahdatul wujud. Jadi kalau kita melihat sanad ilmunya, Syekh Yusuf Al-Makassari ini itu murid dari Syekh Ibrahim Al-Qurani. Istilah yang dipakai oleh Syekh Al-Qurani itu bukan wahdatul wujud sebetulnya, tetapi tauhidul wujud. Ya, mengesahkan wujud, meyakini bahwa wujud itu hanya satu. Nah, untuk membedakannya itu saya pernah ceritakan bahwa tauhidul wujud itu memang wujudnya satu. Kalau kamu cerita tentang ittihad, ittihad itu wujudnya dua, kemudian dua wujud itu menyatu. Kemudian kalau kamu cerita tentang hulul, hulul itu dua wujud, wujud yang satu menempati wujud yang kedua. Tapi kalau tauhidul wujud, itu wujudnya memang satu. Ketika kamu bilang wahadtullaha ay nasabtu al-wahdaniyah ilallah gitu. Nah, itu penjelasan yang ribetnya gitu ya. Tapi kalau penjelasan sederhananya ya, saya kira sebetulnya ke situ, tetapi wahdatul wujud dalam pengertian yang tauhidul wujud tadi itu ya. Terima kasih Mas Hafiz ya. Ada lagi? Pertanyaan dari Ilmi Kusuma. Ya. Ini panjang sih, cuma saya ambil pertanyaannya aja. Tadi dijelaskan ada mendawamkan zikir la ilaha illallah. Ya. Lalu bagaimana untuk bisa mendawamkan zikir tersebut secara ikhlas? Apakah cukup dengan mengikuti anjuran Sirrul Asrar, yakni dengan sebisa mungkin senantiasa membayangkan lafaz Allah secara imajinatif dan memperbanyak zikirnya dalam hati maupun lisan? Ya. Setiap hamba, setiap orang itu berhak untuk berzikir ya, sebagai seseorang secara mandiri maksudnya. Tapi kalau mau sistematis, ya memang harus ada gurunya. Jadi zikir apalagi di dalam, kalau kita bicara tarekat ya, maka harus ada gurunya. Jadi kalau mau sistematis terorganisasi, zikir juga diorganisasi juga gitu.
Mungkin silahkan bergurulah atau belajarlah kepada guru. Saya sangat menekankan sekali berilmu dengan memiliki sanad ilmu yang benar, sanad guru gitu ya. Siapapun gurunya, yang penting memang sudah menurut kita layak menjadi guru gitu. Nah, tetapi kalau sebagai pribadi, mangga sekarang siapapun itu mau zikir la ilaha illallah, Allah. Yang penting hakikatnya adalah kita ingat kepada Allah. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran ya. Fadkuruni adzkurkum. Saya kira begitu ya. Satu lagi nih, ya. mungkin di luar konteks ini. Mangga. Izin bertanya, motif sarung yang panjenengan pakai diambil dari manuskrip juga kah? Wah, dari Ahmad Hanafi, motif sarung ya. Ya, motif sarung ini kelihatan ya rupanya ya. Honocoroko ini. Jadi motifnya itu memang motif aksara. Aksara yang digunakan kalau di Sunda itu kan cacarakan ya. Hanacaraka data sawala. Pada jayanya maga batanga. Suka diplesetin katanya. Hanacaraka data sawala. Anakna cilaka, bapak nak bawa-bawa. Tapi itu sebetulnya cara guru saya dulu ketika di Sanawiyah, di PUI, di Kuningan, mengajarkan Hanacaraka ini gitu. Honocoroko. Ini adalah aksara, memang motifnya aksara Honocoroko ya, yang aksara yang sebetulnya di Nusantara itu amat kaya. Nah, kebetulan kemarin ya kita mendapat gambaran bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia tentang aksara Nusantara itu ternyata minim ya. Kemarin ada aksara Jawi yang itu Arab Melayu, di mana itu yang digunakan di Riau ya. Di Riau, kemudian ada yang mengomentari bahwa ini sudah Arabisasi ini katanya, ke Arab-Araban. Waduh, ini berarti tidak memahami bahwa itu adalah abjad Arab yang dimodifikasi, ditambahkan 6 karakter ya, menjadi bahasa Melayu. Itu cara para penulis kita dulu dalam beraksara dan menyampaikan bahasa Melayu tetapi dengan aksara Arab. Itu pernah menjadi peradaban kita selama 500 tahun. Jadi bukan ada sentimen Arabisasi yang tidak karuan. Nah, ini juga sengaja sih memang supaya kita ya paling tidak mengenal lah, walaupun tidak fungsional lagi. Siapa yang menulis sekarang surat dengan Honocoroko kan tidak ada. Tapi ini adalah bukti saya cinta dengan Nusantara. Sarungnya Honocoroko, batiknya dan udeng-udeng saya juga ini dari Banyuwangi ini. Saya tadi bikin sendiri udeng-udengnya, ternyata bisa juga rupanya. Dari mana saya bisa? Dari YouTube sih, belum ada gurunya nih. Jadi ini mudah-mudahan guru saya untuk membuat udang-udang bukan syaitan ini. Jadi saya belajar di YouTube. Terima kasih banyak untuk yang mengupload konten bagaimana cara membuat udang-udang Sunda ini. Ya gitu ya, turnuhun. Cukup ya, baik. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa. PR kita masih banyak dan teks kita juga masih sangat banyak. Tetapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa silaturahim melanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang ya. Sobat Ngariksa, alam semesta penuh rahasia. Lebih banyak yang tersembunyi ketimbang yang nyata. Bagi para sufi, mengetahui dan menyelami rahasia semesta adalah cara untuk berusaha menjadi hamba yang paripurna. Syekh Yusuf Al-Makassari berkata, pintu masuk rahasia ilahi adalah mengenali diri, memahami wujud hakiki yang dijalani melalui zikir lisan dan hati. Saat rahasia tersingkap dan manakala wujud hakiki terbuka, hanya ada cinta dalam hati, hanya ada kebaikan dalam semesta. Kasih sayang lebih dikedepankan, beragama tidak murka, karena pada yang kasat mata, yang nyata hanya wujudnya. Dia yang maha ada, di mana kita berada. Mari beragama dengan cinta. Salam Ngariksa. Terima kasih Sobat Ngariksa yang sudah subscribe di channel Ngariksa. Sampai tadi maghrib saya ngintip-ngintip, biasalah. Penasaran aja gitu, berapa sih subscriber Ngariksa ini gitu ya. Ternyata nambah-nambah juga sih. Ya 50 gitu setiap 2 Jumat lumayan lah.
Kemarin 3.800-an, sekarang 3.960. Ada nggak 40 nih subscriber supaya jadi 4.000 nih Sobat Ngariksa nih. Pokoknya jangan sampai 2 Jumat yang akan datang nggak 4.000 nih. Tolong ya, wa ala alihi wa ashabihi lah. Jadi sahabat-sahabat dan keluarganya tolong dikerahkan untuk mencintai Ngariksa Channel ini, untuk sama-sama sebagai sebuah bangsa kita menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Klasik, asik. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.